Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Spirit yang membuatmu terus bertumbuh. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk terus bertumbuh dalam roh-Mu. Tolong pangkaslah segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik. Bantu kami untuk lebih mengenal Engkau melalui firman-Mu dan melalui persekutuan dengan sesama kami orang percaya. Kami mohon Engkau memberikan kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, perlu kita sadari bahwa di dalam diri setiap orang percaya terdapat potensi ilahi. Suatu benih luar biasa yang merupakan modal bagi kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan memiliki kehidupan yang luar biasa pula. Dan untuk menjadi benih yang unggul, pada dasarnya manusia dirancang Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa dan memiliki banyak keunggulan. Berbeda dari orang yang hidup di luar Tuhan, bukan menjadi seorang pecundang, tetapi menjadi seorang pemenang. Saudaraku, yang saya maksud dengan benih itu adalah iman kita. Iman inilah yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia, yang memampukan kita melalui pertolongan Roh Kudus untuk kita menjadi pemenang atas segala hal dalam hidup ini. Tapi ingatlah saudaraku, benih yang unggul tidak akan tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat jika ia dibiarkan begitu saja. Jadi benih yang unggul itu harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Ya saudaraku, benih itu perlu dirawat, diberi pupuk, diairi, dibersihkan ranting-rantingnya agar ia berakar dan menghasilkan buah yang baik. Karena itulah keberadaan kita di tengah dunia ini harus memiliki dampak yang positif. Mari kita baca firman Tuhan pada Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang kita baca ini adalah sabda Tuhan Yesus sendiri pada murid-muridnya, dan juga pada kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Ini adalah peringatan yang serius pada kita bahwa iman kita harus terawat dengan baik dan dapat bertumbuh dengan baik pula. Dan bahkan kehidupan kita juga harus mengeluarkan atau menghasilkan buah-buah yang baik pula. Tuhan meminta kita hidup yang menghasilkan buah, bukan suatu hidup yang hanya bertumbuh tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Hidup kita yang Tuhan inginkan adalah bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah yang baik. Suatu hidup yang berdampak baik, dan semua kebaikan yang kita hasilkan itu semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena kalau kita sebagai ranting yang menempel pada pokok kebenaran, dan ranting itu tidak menghasilkan buah, dan Tuhan Yesus pun berkata,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku, dengan kata lain kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Juga dalam hidup kita dapat menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di luar Tuhan, bukan malah menjadi sumber masalah dan menjadi batu sandungan dalam menjalani kehidupan ini. Kita ini siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada, supaya melalui perbuatan kita itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu saudaraku, marilah kita terus mengarahkan iman kita kepada Tuhan Yesus dan mengisi pikiran dan perasaan kita dengan hal-hal yang positif, agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia saat ini yang semakin tidak menentu, penuh dengan kejahatan. Saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, itulah yang harus kita pikirkan, kita lakukan, dan itulah adalah buah-buah dalam hidup kita. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan praktekkanlah iman yang merupakan benih yang unggul itu dalam perbuatan yang nyata pada hidup kita sekarang ini. Kalau iman itu bagaikan biji pohon buah, maka supaya bisa bertumbuh, biji yang kita tanam harus biji yang baik, yang sudah diseleksi sedemikian rupa. Demikian juga dengan iman kita, untuk bisa menghasilkan buah kehidupan yang baik, maka iman kita juga harus terpelihara dengan baik pula. Mari kita baca Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saudaraku, ketika kita melihat gunung dari kejauhan, gunung itu tampak berwarna biru indah. Tetapi setelah dekat, ternyata keadaannya tidak demikian. Ada gerombolan pepohonan yang besar, ada permukaan tanah yang tampak kecoklatan, ada juga jurang, ada tebing, ada sungai, dan masih banyak yang lainnya. Seperti penampakan gunung, tidak sedikit orang yang mengaku dirinya Kristen. Hidupnya kelihatan rohani, tetapi sebenarnya ia tidak memiliki iman. Bisa jadi dalam hidupnya dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata dia menipu sesamanya, berbuat jahat kepada sesamanya, mencurangi pada sesamanya. Ada juga orang-orang yang menduakan Tuhan dengan pergi ke dukun atau paranormal untuk meminta petunjuk bagi hidup mereka. Dalam ayat yang sudah kita baca ini, Yudas mengingatkan seharusnya kita membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Orang yang membangun rumah tidak hanya membuat pondasi saja, namun dia juga membangun dinding, membuat ventilasi udara dan cahaya, dan merancang atapnya, dan menyelesaikan sampai rumah itu berdiri dan siap untuk ditempati.
kita pun tidak tinggal dalam keadaan yang tetap sama seperti ketika kita baru bertobat. Tetapi dalam hidup kita harus terus bertumbuh, iman yang terus bertumbuh, dan hidup yang terus menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar iman paling suci dan yang paling benar itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lainnya. Juga dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Maksudnya, bila kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Yesus, maka kuasa Roh Kudus itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, bukan berdoa yang hanya menuruti hawa nafsu, melainkan berdoa yang selaras dengan kehendak Tuhan, doa dalam tuntunan Roh Kudus, permintaan doa yang selaras dengan rancangan Tuhan atas hidup kita semua, maka Tuhan akan mengabulkannya. Saudaraku, orang yang hidup dalam dasar iman yang benar tidak akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat, sehingga ia tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Roh yang ada pada kita sangat mampu untuk memfilter ajaran mana yang sesat dan ajaran mana yang benar. Tetapi kalau engkau mengandalkan pikiranmu dan logikamu dan pengertianmu sendiri tanpa minta tuntunan Roh Kudus, maka resikonya hidupmu terkontaminasi dengan banyaknya ajaran-ajaran sesat. Tetapi kalau hidupmu dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka hidupmu akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan menjadi semakin serupa akan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kiranya kehidupan kita pun demikian, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mari kita baca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku, tokoh Alkitab pada perjanjian lama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pahlawan-pahlawan iman yang sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita tentang arti iman yang kokoh, yang bertumbuh, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang lebat. Mereka bertiga adalah orang-orang Israel yang diangkat menjadi pemimpin atas wilayah Babel pada masa Raja Nebukadnezar. Suatu kali sang raja memerintahkan semua rakyat Babel untuk sujud menyembah pada sebuah patung tuangan. Perintah yang kalau dilanggar harus dibayar dengan kematian. Namun ancaman mati itu tidak menggugurkan iman mereka bertiga. Di hadapan dapur perapian, mereka memberikan pernyataan yang sungguh mengguncang surga. Mari kita baca Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dan perapian dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, dari peristiwa ini kita mengerti bahwa itu adalah sebuah demonstrasi iman
yang sangat luar biasa. Mereka tidak kecewa sekalipun Tuhan tidak menolong. Mereka akan tetap menyembah Tuhan Allah meski mereka harus ada di dalam tungku perapian dan tidak ada pertolongan. Iman yang seperti inilah yang pada akhirnya berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu bangsa bertobat dan penyembah kepada Allah yang hidup. Sungguh mereka bertiga adalah pribadi yang luar biasa. Ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Buah inilah yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita terus bertumbuh dalam iman kita. Persoalan hidup yang kita alami dan jawaban Tuhan yang sepertinya terlambat, serta kondisi yang tidak enak yang diizinkan Tuhan terjadi atas kita, maka semua itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman kita agar semakin kokoh. Jika yang terjadi dalam hidupmu sekarang ini tidak sama seperti yang engkau inginkan, maka janganlah engkau menjadi kecewa dan jangan lepaskan iman kita untuk berkompromi dengan dunia ini. Teruslah berharap dan percaya bahwa Tuhan akan menolong engkau. Tetaplah pelihara imanmu dan berjalanlah dalam kebenaran Tuhan sampai engkau menerima pertolongan Tuhan dan mukjizat Tuhan boleh terjadi dalam hidupmu. Sabarlah dalam menunggu proses pertolongan Tuhan. Percayalah Tuhan tahu dengan pasti akan kondisimu dan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan. Saudaraku, teruslah berakar kuat dalam Tuhan, maka kita akan tetap segar, bahkan makin kuat dan semakin bertambah kuat lagi. Kita pun akan melihat akan ada buah-buah yang muncul dalam hidup kita, buah yang menyenangkan hati Tuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih atas semua yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkau mau kami bertumbuh semakin kuat dan kokoh dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan, karena kami mau setia dan hidup kami berbuah lebat dan menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat, kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri.
Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Teruslah hidup dalam kebenaran dan berakar kuat dalam Tuhan, maka kita akan tetap segar, bahkan makin kuat dan menghasilkan buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.